Ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Ki Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam. Di situ PKI numplek di Ku menangis membayangkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Renungan Hikmah. Semoga segala aktivitas keseharian Anda selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini akan berbicara untuk kesekian kalinya. Sudah lama saya tidak berbicara tentang sosok yang sangat viral di Indonesia, yaitu Sugiknur. Kini saya ingin berbicara dikarenakan Sugiknur sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Mabes Polri dikarenakan diduga mengeluarkan ujaran kebencian tentang sebuah ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Saya mengawali bahwa sesungguhnya jejak rekam dari perjalanan pendidikan Sugiknur ini, dia tidak memiliki jejak rekam pendidikan agama. Dan Sugiknur pun bukan anak seorang ulama atau kiai yang pantas untuk dipanggil Gus. Karena sebuah kebudayaan di Jawa, kiai-kiai pesantren di Jawa, jika seseorang memiliki pesantren dan dia seorang kiai dan memiliki anak, maka anaknya tersebut dipanggil Gus. Itu pun jika anaknya tersebut memiliki kapasitas pendidikan agama di pesantren pula. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, Sugiknur ini lebih tepatnya, dan dia mengaku sendiri bahwa dia adalah anak seorang pemain debus. Dan dia juga mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai pemain debus. Sampai lambat laun dia juga menjadi seorang sales pembalut wanita. Di awal-awal kemunculan Sugiknur di media sosial dulunya, Sugiknur ini membela dan mengatasnamakan NU dengan mencaci maki FPI dan Wahabi. Tapi alhamdulillah, pengurus Nahdlatul Ulama dan warga Nahdiyin tidak ada yang menggubris dia. Karena bagi NU, karakter ilmu dan akhlaklah yang menjadi pedoman manusia. Itu dikatakan beragama dan bisa dihargai. Maka dari itu jualannya tentang NU, dan dia sangat aktif sekali pada waktu itu. Penggiat media sosial yang berlindung di balik NU, dan banyak sekali caciannya terhadap FPI dan Wahabi, tapi tidak ditanggapi oleh ormas besar Islam ini. Bahkan warga Nahdien di bawah pun tidak menanggapi akan apa yang dilakukan oleh Sugiknur ini. Sehingga jualannya tentang NU yang dia mungkin ingin berada di salah satu ormas Islam terbesar ini pun gagal. Dia tidak sama sekali ditanggapi oleh NU. Sekarang ini Sugiknur berubah 180 derajat. Dia ganti mendukung dan diterima oleh FPI dan HTI serta Wahabi untuk mencaci maki dan memfitnah Nahdlatul Ulama
Dan kerap kali kita dengarkan caciannya, fitnahannya, ujaran kebenciannya kepada pemerintah. Dan saat ini, dengan demikian, dia sukses mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan jualan ayat pada kaum miskin ilmu fanatik beragama. Sehingga sampai demikian dia sangat eksis. Bahkan boleh dibilang padahal dia tidak memiliki rekam jejak keagamaan, rekam jejak pendidikannya di bidang agama itu tidak ada sama sekali. Tapi dia sukses dengan jualan ayat dan diterima oleh kelompok FPI, HTI, dan Wahabi, dan setiap status-statusnya atau narasi-narasinya yang terdapat di channel YouTube-nya selalu menghina, menebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama dan pemerintah. Dan baru-baru ini Sugiknur diwawancarai oleh seorang tokoh sebetulnya, seorang yang intelektual, seorang profesor doktor, yaitu Refli Harun. Padahal Refli Harun ini adalah seorang yang ahli hukum ketatanegaraan. Dia profesor doktor. Tetapi Refli Harun mengundang Sugiknur untuk diwawancarai. Dalam wawancara itu, Sugiknur mengibaratkan NU itu bagaikan bis dan supirnya mabuk. Dikarenakan supirnya mabuk ugal-ugalan, maka penumpangnya pun juga ikut mabuk. Maka spesifik dia menuduh, menebarkan ujaran kebencian bahwa NU itu adalah PKI, liberal, dan lain-lain. Itulah yang terdapat dalam wawancaranya dengan Refli Harun. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya untuk Refli Harun, Profesor Dr. Refli Harun yang sebagai ahli hukum ketatanegaraan ini sangat disayangkan sekapasitas dia itu mengundang Sugiknur yang seluruh narasi-narasinya yang ada di YouTube, di media sosial selalu mengumbar ujaran-ujaran kebencian. Dan kini setelah kita lihat dan apa yang saya bicarakan berdasarkan fakta, Sugiknur sudah menjadi tersangka dengan mengumbar ujaran kebencian dilaporkan oleh pihak Nahdlatul Ulama. Dan hari ini saya mengatakan kepada Sugiknur, mudah-mudahan dengan kejadian ini Sugiknur itu bisa menata hidupnya, bisa untuk memperbaiki karakter dirinya. Jika untuk berujar apapun, dia harus memperhatikan apakah narasi yang dibangunnya itu bermanfaat atau justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan bagi para penggemar Sugiknur, saya katakan bahwa kita ini adalah negara hukum. Siapapun yang berbuat gaduh, siapapun yang mengumbar ujaran-ujaran kebencian, maka hukum yang bertindak. Dan sekali lagi saya katakan, Sugiknur bukan seorang ulama. Dia tidak memiliki jejak rekam pendidikan agama. Dan dia pun juga bukan anak seorang kiai. Dan dia sendiri yang mengatakan demikian. Jangan sampai ada keluar nanti ini adalah kriminalisasi ulama. Padahal ini adalah murni tindakan kriminal yang dilakukan oleh Sugiknur. Maka sampai berjumpa pada acara di pengadilan nanti, dia memiliki hak untuk berargumen apakah yang dituduhkan terhadapnya dan dia sampai menjadi tersangka pada hari ini benar atau tidak. Yang jelas fakta-fakta nyata, rekaman-rekaman video tentang ketika Sugiknur berbicara tentang Nahdlatul Ulama digambarkan seperti apa yang saya sampaikan pada pertama kali tadi. Semoga dengan hal yang demikian ini kita bisa berakal sehat. Kita pergunakan akal sehat sehingga kita bisa memilah dan memilih siapa yang harus kita ikuti dan narasi-narasi bagaimana yang bermanfaat untuk bisa kita serap menjadi ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.